Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMA seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bergembira ya. Juga untuk Bapak dan Ibu guru pendamping, saya ucapkan terima kasih dan juga selalu sehat dan berbahagia. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas. Oke adik-adik, hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, lebih tepatnya pada pengetahuan dan pemahaman umum. Seperti apa ya soal-soal dalam pengetahuan dan pemahaman umum? Yuk kita bahas bersama. Oke, di sini kita bisa melihat ada teks tentang permainan tradisional. Nah, sekarang kita melihat soal yang pertama. Kata tradisional di kalimat 2 memiliki makna yang berlawanan dengan kata apa ya? Nah, sekarang kalau kita lihat, di sini sudah jelas teksnya meminta lawan kata, ya. Nah, adik-adik pastinya sudah tahu ya, lawan kata itu biasanya disebut dengan antonim. Nah, berarti dari kata tradisional ini kita harus mencari tahu apa kebalikannya. Nah, sekarang kita sudah dipilihkan dengan 5 pilihan jawaban. Coba kita lihat yang pertama. Apakah lambat adalah lawan dari tradisional? Jawabannya sudah pasti bukan ya. Lambat itu lawannya adalah cepat. Nah, sementara kata cepat sudah pasti lawannya adalah kata lambat. Nah, kemudian kata baru lawannya sudah pasti kata lama. Kata baik lawannya sudah pasti buruk. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini adalah error. Lawan kata atau yang berlawanan makna dari kata tradisional adalah kata modern. Ya, nah, kalau seperti ini saya rasa adik-adik sudah tahu lah ya bagaimana kita mencari kebersamaan dan lawan dari sebuah kata. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Kata manakah yang memiliki makna sebenarnya? Oke, di sini ada kata menarik pada kalimat 3. Kalau tipikal soal yang seperti ini, adik-adik harus membaca kembali kalimat yang ada pada teksnya. Coba kita lihat di kalimat 3 kata menarik. Permainan tradisional selalu dapat menarik perhatian. Oke, kalau kita baca, rasanya kalimat ini tidak masalah. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, bagaimana sebuah permainan bisa menarik sesuatu? Jawabannya kan tidak mungkin ya. Jadi otomatis, alfa kata menarik ini tidak bisa memiliki makna sebenarnya. Kemudian kata menemani yang ada di kalimat 4. Coba kita lihat kalimatnya. Permainan tradisional hingga kini masih menemani perjalanan masa kecil. Bagaimana caranya sebuah permainan itu menemani perjalanan seseorang? Oke, jawabannya juga masih tidak mungkin karena ini masih memiliki makna yang lainnya. Sekarang kalau kata mengandung pada kalimat 5. Coba kita lihat. Permainan tradisional Indonesia mengandung banyak nilai budaya dan warisan para nenek moyang Indonesia. Oke, mungkin kita sering mendengar kata mengandung pada banyak teks. Tapi sekarang bagaimana caranya sebuah tradisional mengandung? Nah, itu kan juga tidak mungkin. Kemudian kalau kita lihat kata dicatat untuk kalimat 6. Hal tersebut disebabkan karena permainan ini menyimpan nilai budaya dan selalu dicatat oleh sejarah. Bagaimana caranya? Sejarah mencatat sesuatu. Nah, artinya kan dia masih punya makna yang lain. Coba kita lihat yang terakhir. Digemari pada kalimat 9. Congklak adalah permainan yang banyak digemari oleh anak-anak Indonesia, khususnya perempuan.
Oke, tidak ada masalah pada kalimat ini. Jadi, jawaban dari soal ini adalah error. Cara untuk mencari makna sebenarnya atau makna yang memiliki arti lain sebenarnya adalah adik-adik harus paham dengan yang namanya makna konotasi. Karena makna konotasi itu kan artinya ada makna yang lainnya. Ya, atau bisa jadi dia berupa majas yang berupa personifikasi, mengumpamakan sesuatu yang tidak hidup seperti hidup. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kata diketahui pada kalimat 7 dekat maknanya sama kata apa ya? Nilai budaya inilah yang membuat permainan tradisional bukan hanya sekedar permainan biasa. Oke. Oh, sepertinya bukan di kalimat 7. Ada di kalimat 10 ya. Permainan ini memiliki nama yang berbeda di setiap daerah, tetapi umumnya diketahui dengan nama congklak. Kalau kata dikenal, tetapi umumnya dikenal dengan kata congklak. Oke, masih bisa. Coba kalau kita lihat yang bravo. Umumnya dimengerti dengan nama congklak. Oke, dia tidak cocok. Dipahami dengan nama congklak, tidak cocok juga. Disukai, oke, tidak cocok juga. Dilihat dengan nama congklak, masih tidak cocok juga. Jadi jawaban dari soal ini adalah alfa, dikenal. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Kata congklak pada teks memiliki makna lebih luas dengan kata. Nah, adik-adik, makna lebih luas ini ada hubungannya dengan yang namanya makna hierarkis. Atau ada pula yang menyebut dengan makna bertingkat. Ini hanya nama lain saja ya, tetapi yang dimau soalnya sama saja. Bagaimana caranya kita mencari makna hierarkis, makna bertingkat, atau makna yang lebih luas? Sebenarnya, ketika kita mencari makna hierarkis, adik-adik harus mengingat bahwa yang kita cari adalah kata yang tingkatannya paling atas, atau kata yang tingkatannya paling luas, atau yang bisa dikatakan yang paling umum. Simpelnya, adik-adik mungkin pernah melihat yang namanya bagan organisasi. Bagan organisasi itu kan di paling atas bisa kita katakan sebagai ketua. Lalu kemudian ada kata wakil. Nah, lalu kemudian bisa ada bendahara dan sekretaris. Oke. Perumpamaan dari makna hierarkis sebenarnya seperti ini. Yang mau kita cari adalah apa yang berada di tingkatan paling atas ini. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat dari teksnya, kata congklak pada teks memiliki makna lebih luas dengan kata. Nah, di sini sudah disediakan ada kata permainan, ada kata sejarah, bekel, kerikil, dan biji. Nah, kita lihat ada kata congklak, ada kata bekel.
congklak dan bekel ini kan sama-sama permainan. Jadi, congklak itu dia setingkat dengan kata bekel. Karena dia setingkat, makanya mereka tidak boleh dipilih. Artinya bekel itu salah. Nah, kemudian di dalam teks kita menemukan kata kerikil dan biji. Oke, kerikil dan biji ini digunakan dalam permainan congklak. Ya, nah, congklak itu kan memakai biji kalau menurut teksnya. Tetapi bisa digantikan dengan kerikil. Artinya, biji dan kerikil dia memiliki tingkatan yang sama untuk congklak. Oke. Nah, kalau begitu, kerikil dan biji juga tidak bisa menjadi pilihan jawaban. Nah, sekarang pilihannya tinggal sejarah dan permainan. Oke, kalau kita lihat permainan. Oke. Berarti permainan itu ada di atasnya congklak dan bekel. Kenapa bisa ada di atas congklak dan bekel? Karena kan congklak dan bekel adalah jenis dari permainan atau bagian dari permainan. Artinya tingkatan paling tinggi dari kata congklak adalah sejarah. Kenapa bisa sejarah? Salah satu jenis dari sejarah adalah permainan. Oke, untuk mencari makna hierarkis atau makna yang lebih luas, adik-adik bisa memakai cara seperti ini. Dibuatkan dulu bagan-bagannya, lalu cari mana di tingkatan yang paling tingginya. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Hubungan kata congklak dan permainan memiliki hubungan yang sama antara kata mobil dan kata apa ya? Nah, soal seperti ini kita harus tahu kira-kira si congklak sama permainan itu punya hubungannya kayak gimana sih? Oke, kita bisa mengatakan menurut teksnya, congklak adalah salah satu jenis dari permainan. Nah, berarti kalau kita sudah dapat maksudnya, kita bisa cari kira-kira mobil ini salah satu jenis dari apa ya? Kalau kita lihat, apakah mobil salah satu jenis dari roda? Jawabannya kan tidak mungkin, tapi roda itu sudah pasti dimiliki oleh mobil. Apakah mobil adalah salah satu jenis aspal? Tidak mungkin juga. Kalau mobil salah satu jenis kendaraan, bisa jadi. Apakah mobil salah satu jenis dari sopir? Tidak juga. Tapi mobil dibawa atau dikendarai oleh sopir. Mobil salah satu jenis bensin? Jawabannya juga tidak, tapi mobil memerlukan bensin. Jadi jawaban paling tepat adalah Charlie. Mobil salah satu jenis dari kendaraan, sama seperti congklak yang merupakan salah satu jenis dari permainan. Oke. Soal selanjutnya. Nah, di sini kita dapat teks baru. Sepertinya tentang permasalahan narkoba di kalangan remaja. Kita lihat soalnya seperti apa ya. Oke. Kata genting di kalimat 1 memiliki makna asosiasi dengan kata apa ya kira-kira? Oke, adik-adik, di sini ada kata makna asosiasi. Simpelnya adalah kira-kira kata mana sih yang bisa menggantikan kata yang sama di dalam satu kalimat itu? Kalau kita lihat di teksnya, permasalahan narkoba di Indonesia
masih merupakan sesuatu yang bersifat genting dan kompleks. Kira-kira yang mana yang bisa menggantikan si kata genting ini? Genting apakah masih bisa digantikan dengan kata gawat? Sesuatu yang bersifat gawat dan kompleks. Oke, kita simpan dulu. Kalau bersifat sulit, sesuatu yang bersifat sulit dan kompleks. Genting dan sulit itu dua hal yang berbeda. Jadi, kata sulit tidak mungkin menggantikan kata genting. Kata bingung, apakah bisa juga menggantikan kata genting? Yang bersifat bingung dan kompleks. Sudah pasti tidak mungkin ya. Jadi bingung juga tidak bisa menggantikan kata genting. Mudah. Oke, ini sudah jelas berbeda artinya. Jadi sudah pasti delta itu salah. Sukar. Sukar itu sama saja dengan kata sulit. Jadi tidak mungkin dong kita pilih salah satunya. Jadi jawaban dari soal ini adalah alfa. Gawat. Oke, sepertinya ada yang sudah menjawab alfa ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, salah satu tipikal soal UTBK adalah kita harus cari tahu kata apa sih yang bisa menyimpulkan isi teksnya. Untuk soal seperti ini, mau tidak mau adik-adik harus bisa membaca dengan cepat dan menangkap maksud dari teksnya apa. Oke, coba kita lihat teksnya. Nah, di teks ini ada sekitar 8 kalimat, ya. Mempermasalahkan tentang narkoba yang ada di kalangan remaja Indonesia. Lalu penyelesaiannya yang cukup bisa dikatakan rumit, ya. Karena kita juga butuh penyelesaiannya itu menyangkut orang-orang yang terlibat. Oke, mungkin adik-adik bisa baca dulu sedikit. Ada 8 kalimat di sini. Oke, sekarang kalau kita menuju ke soalnya. Nah, ada kata sedih. Oke, apakah teks ini penulisnya menyimpulkan dia merasa sedih karena remaja di Indonesia itu semakin marak menggunakan narkoba atau peredaran narkoba di remaja itu semakin banyak? Bisa saja kita simpan dulu. Apakah kata marah yang bisa menyimpulkan teks tersebut? Tidak. Bahagia dan senang sudah pasti salah. Nah, kemudian yang terakhir ada prihatin. Oke, pilihannya berarti tinggal sedih atau prihatin. Nah, kalau kita lihat dari isi teksnya, ya, ini dia prihatin, bukan sedih. Jadi, jawaban dari soal ini adalah prihatin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat tidak logis terdapat pada... Nah, kalimat tidak logis ini juga punya nama lain dalam soal-soal UTBK. Ada yang menyebutnya sebagai kalimat yang tidak efektif. Ada juga yang mengatakan sebagai kalimat yang tidak baku. Ya, ini hanya nama lain saja, tetapi maksud atau mau dari soalnya itu sama saja. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya mendapati soal kalimat yang tidak logis? Ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan. Nah, ini adalah 9 syarat sebuah kalimat dikatakan logis atau efektif atau baku. Urutannya ini dari yang paling penting. Yang paling pertama,
Karena sebuah kalimat itu minimal ada subjek dan predikatnya, jadi kita harus cari tahu dulu sebuah kalimat ini minimal ada subjek dan predikatnya atau tidak. Objek, pelengkap, dan keterangan itu belakangan. Yang penting subjek dan predikat dulu. Oke, jika subjek dan predikatnya sudah ada atau dia sudah memenuhi, kita beralih ke nomor 2. Apakah dia sudah sesuai dengan EYD 5? Nah, untuk di EYD 5 ini, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama yang harus diperhatikan itu ada namanya tanda baca. Ya. Yang kedua, selain tanda baca, yang harus adik-adik perhatikan adalah pemakaian huruf. Ya. Nah, untuk tanda baca, biasanya yang bermasalah itu adalah tanda koma, tanda titik, petik 2, titik koma. Kemudian pemakaian huruf yang harus diperhatikan adalah huruf miring atau penggunaan dari huruf kapitalnya. Nah, kemudian yang ketiga, dia itu harus sesuai dengan KBBI. Artinya, setiap kata yang ada di dalam kalimat tersebut haruslah baku. Oke? Nah, yang keempat, apabila dia berada di dalam sebuah paragraf, maka kalimat yang diminta ini harus saling berhubungan atau dia harus saling berkaitan setiap paragrafnya. Kemudian yang kelima, dia itu tidak boleh boros. Maksud dari kalimat yang tidak boleh boros, penulisannya itu harus tepat sasaran, tidak boleh bertele-tele. Mungkin ada kalanya adik-adik pernah mendengar kalimat seperti ini. Saya hanya menyukai sayur saja. Oke, kalimat ini sebenarnya boros. Kata hanya dan saja itu artinya sama. Apa bedanya ketika saya mengatakan, saya hanya menyukai sayur dan saya menyukai sayur saja? Kan tinggal dipilih salah satunya. Kemudian ada yang namanya tidak boleh pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme singkatnya adalah kita sudah tahu maksud dari tulisannya apa, tetapi kita tuliskan kembali. Contoh, sarapan pagi. Sarapan kan memang dilakukan pagi-pagi. Jadi kita tidak perlu menulis, saya sedang sarapan pagi. Cukup saya sedang sarapan. Atau naik ke atas. Naik itu kan tujuannya memang ke atas, bukan ke bawah. Karena akan lain artinya ketika saya mengatakan, saya naik ke atap dan saya naik ke atas atap. Ini artinya sudah berbeda. Saya naik ke atap berarti yang saya pijak adalah atap. Tetapi ketika saya mengatakan, saya naik ke atas atap, berarti apa yang saya pijak di atasnya atap? Oke, itu dua hal yang berbeda, ya. Kemudian, dia tidak boleh bermakna ganda. Bermakna ganda itu maksudnya dia punya artinya yang banyak. Nah, misal saya berikan sebuah kalimat sederhana. Ina memberitahu kepada Ani. Tanpa ada kalimat awalan, tanpa ada kalimat lanjutan. Cukup kalimat ini saja. Mungkin kalau kita dengar ini adalah kalimat yang sangat umum. Tetapi kalau kita telaah, kata memberitahu. Nah, ini kan dia maknanya bisa ganda. Pertama, tahu yang dimaksud adalah olahan dari kedelai. Atau yang kedua, tahu yang dimaksud adalah informasi. Ya. Jadi, kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna ganda atau ambigu. Nah, kemudian yang kedelapan, diksinya tepat. Diksi adalah kata, ya, atau pemilihan dari sebuah kata. Ada kalanya kata yang mirip
tetapi tidak bisa digunakan dalam kalimat yang sama. Bahkan artinya bisa jauh berbeda. Contoh, ada kata hingga dan sampai. Oke. Dua kata ini sebenarnya mirip, tapi penggunaannya berbeda. Kapan kita menggunakan hingga, kapan kita menggunakan kata sampai. Oke, kata hingga itu digunakan ketika tujuannya jelas atau akhirnya jelas. Contoh, tanggal 1 hingga tanggal 1. Mohon maaf. Hingga itu digunakan untuk akhir yang tidak jelas. Maaf ya, tadi saya tertukar. Untuk kata sampai itu yang akhirnya atau yang tujuannya jelas. Contoh penggunaan kata hingga. Dari kecil hingga besar. Kapan dikatakan kecil, kapan dikatakan besar. Nah, berbeda sama kata sampai. Tanggal 1 sampai 5. Nah, itu kan jelas akhirnya atau tujuannya adalah tanggal 5. Nah, dan yang terakhir adalah sebuah kalimat efektif atau kalimat logis, dia itu harus masuk akal. Contohnya, mungkin adik-adik sering menggunakan kalimat ini ketika presentasi. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita mulai presentasinya. Mungkin selama ini kita menggunakannya, oke, benar, tidak ada masalah. Tapi kalau kita telaah baik-baik, bagaimana caranya sebuah waktu dibuang? Ada yang tahu caranya membuang waktu? Nah, itu kan secara kalimat ya, dia tidak bisa dilakukan. Jadi itulah yang dimaksud dengan harus masuk akal. Oke, sekarang kita lihat teksnya. Nah, ada di kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kalimat 1. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat genting dan kompleks. Sekarang kita cari dulu nih subjek predikatnya. Apa predikatnya? Masih merupakan. Masih merupakan apa? Permasalahan narkoba di Indonesia. Oke, subjek dan predikatnya aman. Tanda titik di akhir kalimat. Benar. Kapital di awal kalimat. Oke. Kata Indonesia harus kapital? Oke. Nah, berarti kalimat 1 ini aman. Dia logis. Kita lihat di kalimat 2. Permasalahan ini tidak kunjung menurun, tetapi semakin marak dalam 1 dekade terakhir. Oke. Predikatnya apa? Tidak kunjung menurun. Apa yang tidak kunjung menurun? Permasalahan ini. Subjek predikat, oke. Sekarang kita lihat, ada tanda koma, ya. Ada tanda koma sebelum kata tetapi, dan itu wajib ada. Nah, kemudian tanda titik di akhir kalimat, oke. Kapital di awal kalimat, oke. Jadi kalimat ini baku atau dia logis. Sekarang kita coba lihat di kalimat 3. Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin meningkat saat ini. Apa predikatnya? Semakin meningkat. Apa yang semakin meningkat? Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Subjek predikat ada. Tanda titik di akhir kalimat, oke. Huruf kapital di awal kalimat, oke. Berarti kalimat ini baku, logis atau efektif. Kalimat 4. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Predikatnya apa? Dibuktikan. Apa yang dibuktikan? Hal ini. Subjek predikat ada. Tanda titik aman, huruf kapital aman. Berarti kalimat 4 juga oke. Sekarang kita lihat kalimat 5. Pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin meningkat
beragam polanya, dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Predikatnya ada tidak? Tidak ada. Ini bisa jadi subjek semua. Subjek yang memiliki perluasan. Ada kata yang. Ya. Jadi, jawabannya ada di kalimat 5 atau error. Karena dia tidak jelas subjek dan predikatnya. Oke. Cara mencarinya tidak perlu adik-adik lihat semuanya. Ya. Yang paling penting adalah subjek predikatnya ada, sesuai dengan EYD, dan sesuai juga dengan KBBI. Jika 3 itu adik sudah temukan, pindah ke jawaban lain. Yang paling penting 3 hal itu. Oke. Kita coba lihat soal berikutnya. Oke. Fungsi kata hubung tetapi pada kalimat 2. Permasalahan ini tidak kunjung menurun, tetapi semakin marak dalam 1 dekade terakhir. Oke, kira-kira si tetapi ini untuk apa ya? Nah, kata hubung, nama lainnya itu konjungsi atau kata hubungan. Nah, beberapa konjungsi yang adik-adik perlu ketahui, cukup yang ini saja. Sebenarnya konjungsi itu ada banyak. Ada konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada juga konjungsi antar paragraf. Tetapi yang cukup adik-adik ingat itu yang ini. Yang pertama itu ada konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan biasanya dia dipakai kata dan. Ya. Nah, kemudian ada pemilihan. Pemilihan biasanya kita memakai kata atau. Kamu mau makan atau minum. Nah, kemudian ada pertentangan. Pertentangan ini lumayan banyak. Ada kata tetapi, ada kata melainkan, ada kata sedangkan, ya. Nah, ini semua menentang sesuatu. Oke. Kemudian ada kata tujuan atau konjungsi tujuan. Di sini dikaitkan dengan kata untuk. Bisa juga pakai kata agar atau kata supaya. Nah, sebab akibat biasanya dipakaikan kata karena. Kemudian syarat ini pakai kata jika atau apabila. Nah. Kemudian ada temporal. Temporal ini biasanya akan menunjukkan waktu. Contohnya kata sejak, sedari, setelah, sebelum. Itu semua adalah konjungsi. Lalu ini ada konjungsi berpasangan. Adik-adik harus ingat, konjungsi berpasangan itu tidak boleh diganti pasangannya. Karena itu sudah ketetapannya. Contoh, kata baik itu berpasangan dengan kata maupun. Baik saya maupun adik sangat suka permen. Nah, kemudian ada kata bukan, pasangannya melainkan. Hati-hati, di bawah ada bukan hanya. Pasangannya bukan hanya, melainkan juga. Jadi jangan tertukar. Misal kata bukan, terus pasangannya melainkan juga. Itu salah. Karena ini artinya akan sangat berbeda. Ketika saya katakan, bukan saya yang memecahkan bunga, memecahkan vas bunga, melainkan Ani. Berarti yang memecahkan vas bunga hanya Ani, saya tidak termasuk. Tetapi ketika saya bilang, bukan hanya saya yang memecahkan vas bunga, melainkan juga Ani. Artinya, saya dan Ani sama-sama memecahkan vas bunga. Ya. Nah, kemudian ada kata tidak yang berpasangan dengan tetapi.
Dan kata tidak hanya yang berpasangan dengan tetapi juga. Oke? Nah, karena tadi kita sudah lihat-lihat contohnya, berarti harusnya sudah tahu dong apa jawaban dari soal ini. Kata hubung tetapi pada kalimat 2, artinya dia ngapain? Artinya kata tetapi untuk menentang informasi. Oke. Kalau menanyakan sudah jelas salah ya, karena dia tidak mungkin menanyakan pakai kata tetapi. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 10. Kalimat fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin meningkat saat ini. Sepola atau memiliki pola yang sama dengan apa ya? Nah, sekarang kita lihat, kita cari dulu nih, predikatnya yang mana ya? Predikatnya biasanya akan berupa kata kerja. Predikat di sini adalah semakin meningkat. Oke. Apa yang semakin meningkat? Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Nah, kok panjang banget? Iya, karena di sini ada preposisi. Nah, artinya karena dia punya preposisi, subjek ini berupa subjek perluasan. Nah, saat ini adik-adik pasti sudah tahu dong, ini adalah keterangan waktu. Nah, sekarang kita lihat yang mana ya yang menjadi jawabannya. Alfa. Ani dan Ina adalah anak yang pintar. Adalah sebagai predikat, Ani dan Ina sebagai subjek. Ingat, kalau dia pakai predikatnya adalah dan merupakan, berarti di belakangnya ini sebagai pelengkap. Apakah sama polanya? Jawabannya tidak. Bravo, ibu membuat kue di dapur. Predikatnya membuat. Siapa yang membuat? Ibu. Membuat apa? Kue. Di dapur sebagai keterangan tempat. Nah, Charlie mendapatkan sebagai predikat. Siapa yang mendapatkan? Ani yang cantik. Mendapatkan apa? Baju baru. Kemarin sudah pasti keterangan waktu. Oke, di sini dia SPOK. Tidak sama juga ya. Ina yang baru pulang sekolah mengerjakan tugas di kamar. Mengerjakan sebagai predikat. Ina yang baru pulang sekolah sebagai subjek. Tugas sebagai objek. Di kamar sebagai keterangan. Nah, sekarang kita lihat lagi error dengan pulpen barunya. Nah, ini juga sudah sebagai keterangan. Keterangan apa? Keterangan alat. Ada kata dengan, ketemu sama kata benda. Menulis itu sebagai predikat, Rama sebagai subjek, cerpen yang menarik ini sebagai objek. Wah, ternyata kalau kita lihat dari kalimatnya atau pola-polanya tidak ada jawaban yang sama, ya. Ternyata di sini yang diminta hanya subjek perluasan, predikat dan keterangan. Sementara di soal pilihan jawabannya tidak ada yang sama. Oke ya. Nah, untuk adik-adik ingat juga,
ada beberapa jenis keterangan di dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada keterangan tempat atau lokasi atau posisi. Biasanya ini akan diberikan preposisi di depannya. Contoh, kata di kamar. Nah, tapi tidak melulu harus ruangan ya. Bisa jadi saya bilang di tangan. Nah, ini kan dia sudah berarti posisi atau lokasi. Lalu ada keterangan waktu. Keterangan waktu saya rasa adik-adik juga sudah tahu. Dia itu menunjukkan masa. Tadi, kemarin, besok, hari Senin, itu semua menunjukkan waktu. Lalu ada keterangan alat. Keterangan alat di sini biasanya dia pakai kata dengan. Lalu ketemu sama kata benda. Misal, dengan pisau. Ibu memotong sayuran dengan pisau. Kemudian ada keterangan cara. Sama diikuti kata dengan. Tapi biasanya dia pakai kata kerja atau sifat. Hanya beda di belakangnya saja ya. Keterangan tujuan biasanya dia pakai kata untuk. Sebab akibat biasanya dia akan pakai karena. Dan yang terakhir ada namanya keterangan aposisi. Biasanya keterangan aposisi itu ada di tengah-tengah kalimat, ya. Dia itu ditandai dengan 2 tanda koma. Nah, inilah aposisi. Oke, ini adalah jenis-jenis keterangan yang harus adik-adik ingat. Oke adik-adik, sepertinya soal nomor 10 menjadi soal kita yang terakhir hari ini. Sekian dan terima kasih, saya Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.